Seperti ini. Wakola dan bersahabat siapa? Siapa itu Mas? Nah itu guys, itu sebenarnya ketika Mas Hato ngajar pasti ngetuk itu gua guys. Oke guys, itu Oke guys, balik lagi di YouTube channel kita. Kali ini kontennya konten sama yang sebelumnya, yaitu tentang podcast. Kesempatan kali ini gue akan mengundang salah satu, ya bisa dikatakan sebagai guru gue. Dia itu sudah berkeluarga guys. Biar bisa tahu lebih banyak, mari kita langsung ngobrol sama guru gue ini, yaitu Mas Hato. Oke, Mas Hato. Sekarang udah berkeluarga ya Mas ya? Ya udah. Nah, anak dua. Ya. Tapi istri masih satu. Nah. Maaf, baru satu. Oh baru satu guys, ternyata dia baru satu. Tapi ada harapan buat nambah. Bismillah kalau Allah. Amin. Mas, Kepastian. saya kan belum nikah nih Mas. Ya. Mungkin Mas Hato punya pengalaman tentang perempuan. Entah itu ditinggalin atau entah itu yang dipengen tapi nggak sesuai harapan. Itu ada nggak pengalaman? Ada Mas. Berbagi sedikit aja. Baik. Jadi gini Mas. Iya Mas. Ceritanya. Saya itu dulu demen banget Mas ya. Betul Mas. Sama anak Bekasi. Waduh, Bekasi, gudangnya cewek guys. Ngomong, ini boleh diminum Mas? Boleh silakan. Tapi kok nggak ada brandnya ya Mas ya? Justru itu kita sengaja dikosongin Mas, biar endorse pada masuk Mas. Iya. Guys, endorse pada masuk guys. Diminum-minum, oke. Minum. Mantap. Alhamdulillah. Oke, gimana Mas tadi sampai Bekasi tuh Mas? Ya. Jadi saya itu udah deket sekali sama adiknya. Namun setelah ketemu sama bapaknya, sama ibunya, anaknya nggak mau. Aduh, Mas. Maaf ya Mas Hato, aku nggak bisa nerima Mas Hato, ya sudah nggak apa-apa. Padahal itu pujaan hati yang saya cari-cari. Aduh guys, segitu ininya. Di Pondok Gede ketemu di Pondok Burengan ketemu. Namun kodanya nggak ketemu di hatiku. Aduh guys. Memberikan ganti Mas Panji. Iya gimana Mas? Saya punya istri sekarang orang LA Mas. Oh LA. Bukan Los Angeles Mas. Waduh guys, LA itu ternyata bukan Los Angeles. Apa tuh Mas? Lenteng Agung. Oh, Lenteng Agung guys. Ternyata singkatan LA itu, iya benar-benar Mas. Sekarang saya dikaruniai 2 anak. Alhamdulillah. Jadi gitu Mas cerita singkatnya Mas. Oh terus, oke nih itu tadi pengalaman Mas Hato tentang percintaan lah ya. Iya. Terus pengalaman Mas Hato nih sampai sekarang seorang bapak. Pengalaman apa yang paling menyenangkan buat Mas Hato sampai saat ini? Mungkin ada satu momen yang teringat-ingat terus buat Mas Hato nih. Baik Mas Panji, pengalaman saya yang paling saya ingat terus sampai sekarang bahwa kita sebagai cowok itu jangan pernah menyakiti hati seorang wanita. Aduh, Mas. Jangan pernah, meskipun kita disakiti, tapi kita jangan menyakiti hatinya. Karena kalau sudah menyakiti hati wanita, itu biasanya kita jodohnya agak lama lagi, agak jauh, agak panjang. Oh iya benar. Seperti itu. Sehingga ketika sudah mempunyai istri, kita bisa lebih sayang, kita bisa lebih perhatian, Benar. kita bisa lebih mencurahkan semua perhatian kita kepada istri dan juga anak-anak kita. Oh benar. Berarti bener tuh Mas, seperti lagunya siapa tuh, ada band ya? Karena wanita ingin lebih dimengerti. Itu, iya benar. Dengar lagu itu Mas. Nah, Iya. benar. Berarti nyambung lah Mas ya. Iya, betul, Oke, baiklah guys, itu pengalamannya Mas Hato yang seneng. Terus kalau pengalaman yang sedih nih Mas Hato, mungkin ya jadi bahan pembelajaran nih buat Mas Hato sampai sekarang. Pengalaman sedih apa? Ada Mas. Apa tuh Mas? Sama Mas. Masalah cinta. Aduh, balik lagi guys, masalah cinta gila guys. Sebelum saya kenal sama gadis Bekasi, saya kenal sama gadis Jakut. Aduh, Jakut. Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara guys, singkatannya. Saya udah deket pokoknya sama ya keluarganya. Namun
dia ternyata memilih lain hati. Aduh, Sampai saya ya sempat ya meneteskan air mata. Tapi nggak banyak sih guys. Karena saya juga tahu memang kodar itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Jadi gitu Mas Panji. Oke, baiklah Mas Hato, saya sudah mendapatkan sedikit pengalaman Mas Hato tentang percintaan, yang seneng, yang sedih. Kemudian nih buat jadi pembelajaran kita semua guys, mungkin kita bisa mengambil dari Mas Hato. Dari Mas Hato nih, sekarang sudah berkeluarga sebagai seorang bapak, tentunya mempunyai anak nih. Terus apa sih harapan Mas Hato buat anaknya Mas Hato nih ke depannya? Gitu. Jadi Mas Panji, harapan saya, anak saya ini kedepannya berharap bisa lebih baik kehidupannya daripada kita sebagai orang tua. Apa-apa kita hidupnya pas-pasan seadanya, tapi anak-anak kita kalau bisa ya hidupnya bisa lebih baik lagi daripada kita sebagai orang tua. Itu kita bisa meninggalkan noktah kehidupan yang lebih baik dengan memberikan akhlak-akhlak atau budi pekerti, memberikan tinggalan-tinggalan yang baik. Oke Mas. Oke Mas Hato, tadi kan saya sudah mendapatkan banyak sekali tentang Mas Hato nih. Kemudian ada nggak sih pesan-pesan atau sebelum itu gimana Mas Hato, pandangan Mas Hato nih zaman sekarang anak-anak muda itu pergaulannya seperti apa tuh Mas Hato? Gimana tanggapannya Mas Hato? Menurut pandangan Mas Hato lah. Jadi menurut pandangan saya Mas Panji, Mas, pergaulan anak-anak muda sekarang itu tidak mengindahkan norma-norma agama. Iya benar. Jadi apa yang mereka lakukan itu yang disesuaikan dengan hati nurani mereka. Padahal yang disesuaikan dengan agama itu nggak sesuai. Sehingga apa yang dilarang diterjang, apa yang dilarang semuanya bisa mereka lakukan dengan tanpa takut dosa. Benar. Iya. Namun untuk menggapai hal itu memang tidak mudah. Kita butuh pencerahan dari para penceramah agama atau para guru-guru ngaji, ya seperti Mas Panji. Iya, Mas. Bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru ngajinya, sehingga kedepannya hal-hal yang tadi tidak akan sampai terjadi pada diri kita semua. Oke, tuh guys, Mas Hato. Jadi Mas Hato tuh beranggapan kalau misalkan anak-anak muda sekarang tuh sebenarnya sesuai dengan hukum agama itu salah, tapi kenapa anak muda itu tetap dikerjain, itu kata Mas Hato. Nah, buat yang nonton video ini, mungkin Mas Hato nanti bisa nyampein Mas gimana, apa sih pesan-pesan anak muda sehingga kita bisa menyikapi pergaulan di masa sekarang ini. Pesannya apa Mas kira-kira? Pesan saya buat anak-anak muda dimanapun berada, kalian semua sebagai anak muda yang kreatif di dalam menyikapi dunia yang sekarang ini tidak karuan. Apalagi di masa pandemi, kita harus lebih berpikir kreatif, tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan yang istilahnya krusial, tapi kita juga tidak memutar kemampuan badan kita. Contohnya kita kalau memang pekerjaan susah, kita cari usaha. Seperti saya membuka usaha pangkas rambut, alhamdulillah barokah, walaupun tidak banyak, tapi alhamdulillah ada aja rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu mungkin teman-teman generasi muda banyak kreativitas yang bisa didapat, bisa dilihat di media-media elektronik atau media-media cetak dengan mencari referensi. Nah itu sehingga dengan keadaan pandemi ini kita bisa mengesampingkan ya pandemi ada, biarin pandemi, tapi kita tetap kreativitas kita jangan sampai tertunda atau kita jadi terhenti gara-gara masalah pandemi ini. Kira-kira seperti itu. Oke guys, itu pesan dari Mas Hato buat anak-anak muda. Apapun masalahnya, ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, lakukan aja selama itu baik atau positif. Oke. Guys, terakhir kalinya mungkin buat kalian nih, sekedar for your information, kalau gue sama Mas Hato itu punya quotes tersendiri. Jadi ketika beliau ngajar dengan kata-kata yang ngulang, pasti yang nyeletuk itu gue guys. Contohnya coba Mas Hato, ketika Mas Hato ngajar terus ada kata yang diulang, yang nyeletuk itu saya Mas Hato sebenarnya. Coba bisa dicontohin nggak Mas Hato? Ya, contohnya seperti ini.
Wakola dan bersabda siapa? Siapa itu Mas? Nah itu guys, itu sebenarnya ketika Mas Sato ngajar pasti nyeletuk itu gua guys. Oke guys, itu sedikit hiburan. Intinya dari Mas Sato ini, dari guru gua ini, ketika ada masalahnya apapun atau di zaman apapun, ketika kita sebagai anak muda harus mempunyai kreativitas yang tinggi, jangan pernah menyerah apapun itu selama positif dan berguna buat orang lain. Oke guys, mungkin itu sedikit perbincangan gua sama Mas Sato sebagai guru gua. Jangan lupa yang nonton video ini like, comment, share, and subscribe. Thank you guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.